Bangsa Mesir kuno menolak menanggalkan keyakinan berhala karena taklid buta mereka. Para rasul telah datang untuk mengingatkan mereka agar mengimani satu Tuhan. Tapi para pengikut Fir'aun selalu kembali pada keyakinan lama mereka. Akhirnya, Allah mengirim Nabi Musa sebagai utusannya di saat kaum Bani Israel tengah diperbudak. Nabi Musa ditugaskan menyuruh penduduk Mesir kepada agama yang benar dan membimbing mereka ke jalan yang benar dengan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Nabi Musa dan saudaranya Harun mematuhi perintah Allah dan mendatangi Fir'aun guna menyampaikan padanya seruan Allah. Mereka menginginkan agar Fir'aun berhenti menindas Bani Israel dan memerdekakan mereka. Di sisi lain, agama yang diserukan Nabi Musa merongrong kekuasaan Fir'aun dan menempatkan dirinya sejajar dengan orang biasa lainnya. Selain itu, bila Bani Israel dimerdekakan, ia akan kehilangan sebagian pekerja tangguhnya. Karena semua alasan inilah, Fir'aun menolak mengikuti seruan Nabi Musa. Ia menuduh Musa dan saudaranya Harun tengah berusaha merongrong pemerintahan yang sah dan mencitrakan mereka
mereka sebagai penjahat. Kalangan terkemuka dari pengikut Fir'aun juga enggan mematuhi Nabi Musa dan Harun. Mereka menolak mengikuti agama yang diwahyukan kepada mereka. Mereka tidak berniat meninggalkan agama para leluhur mereka. Pada saat itulah Allah menimpakan serangkaian bencana ke atas mereka. Fir'aun berikut kalangan dekatnya secara taklid buta, setia pada sistem banyak Tuhan dan kepercayaan berhala mereka. Dengan kata lain, agama leluhur mereka, dan mereka sungguh enggan melepaskannya. Bahkan berbagai mukjizat Nabi Musa tak mampu memalingkan mereka dari keyakinan takhayul mereka. Mereka secara terbuka berkata, sebagaimana dinyatakan surat 7 ayat 132. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu. Menghadapi sikap keras kepala ini, Allah menurunkan sejumlah bencana agar mereka dapat merasakan kepedihan selagi masih di dunia ini. Bencana pertama adalah kekeringan dan kelangkaan hasil pertanian. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. Warga Mesir menggantungkan pertanian mereka pada Sungai Nil, sehingga perubahan keadaan alam tidak mempengaruhi mereka. Namun, keangkuhan Fir'aun berikut kalangan dekatnya kepada Allah dan penolakan mereka mengimani Rasulnya mengakibatkan datangnya bencana yang tak diharapkan. Seperti yang diduga, ketinggian air Sungai Nil menurun tajam karena berbagai sebab. Dan jalur-jalur pengairan dari sungai tak mampu mengalirkan air yang cukup ke lahan pertanian. Panas yang sangat menyebabkan keringnya tanaman pertanian. Begitulah Fir'aun dan para pengikut terkemukanya menghadapi bencana dari sumber yang paling tak diharapkan, yakni Sungai Nil itu sendiri. Surat 43 ayat 51 mengungkap bagaimana petaka ini mengagetkan Fir'aun yang dulu biasa berseru pada rakyatnya, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka, apakah kamu tidak melihatnya?" Namun ini bukanlah akhir penderitaan mereka. Malahan, ini
hanyalah permulaan. Serangkaian bencana lain terus menimpa menyusul kekeringan dan kegagalan panen. Sebagaimana dikisahkan Al-Quran kepada kita, bencana ini meliputi banjir, belalang, kutu, katak, dan darah. Meskipun ditimpa semua itu, Fir'aun dan kaumnya tetap saja menolak nasihat yang diperuntukkan kepadanya dan menyembah Allah. Dengan kata lain, mereka tetap kukuh dalam kesombongan mereka. Namun ini takkan berlangsung lama. Karena Fir'aun tetap mengingkari kekuasaan Allah, meski beragam bencana telah menimpanya, maka Allah memerintahkan Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka mentaati Nabi Musa dan berangkat bersamanya meninggalkan Mesir. Tapi Fir'aun tak dapat menerima kepergian ini tanpa seizinnya. Karenanya, ia mengumpulkan pasukannya dan berangkat menyusul Bani Israel. Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Bani Israel di saat mereka mencapai lautan. Melihat keadaan ini, sebagian orang Bani Israel mulai menentang Nabi Musa. Menurut perjanjian lama, mereka berkata, "Mengapa kamu membawa kami pergi dari negeri kami? Di sana kami diperbudak, namun dapat hidup. Sekarang kita akan mati." Al-Quran menggambarkan lemahnya iman mereka dengan kalimat berikut. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Menurut surat 26 ayat 62, Nabi Musa meyakinkan kembali pengikutnya yang ketakutan akan tertangkap dengan berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Di saat itu, Allah kembali menunjukkan perlindungannya terhadap Nabi Musa, yang kemudian terjadi dikisahkan dalam Al-Quran. Lalu kami wahyukan kepada Musa
pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Di saat Fir'aun dan pasukannya mulai menyeberangi laut, Allah secara ajaib menutup lautan dan membenamkan mereka. Al-Quran menyatakan, ketika Fir'aun sadar dirinya akan mati, ia menyatakan keimanannya pada Allah. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Namun Fir'aun berikut pasukannya tidak terselamatkan dan tenggelam. Kejadian ini diberitakan dalam ayat berikut. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Lalu Allah mengazab dan menenggelamkan mereka ke laut, karena mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaannya dan mengabaikan peringatan darinya. Menyusul kematian Fir'aun, Bani Israel pergi menuju negeri yang telah dijanjikan Allah pada mereka. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Seperti telah kita saksikan, temuan sejarah dan
arkeologis tentang kaum-kaum yang dikisahkan Al-Quran menunjukkan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Manusia hendaknya mengambil pelajaran dari apa yang menimpa kaum ini dan berusaha mencari jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hanya dengan cara inilah mereka dapat